Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifah dengan nomor induk mahasiswa 240201020358 dari kelas MJ 701 Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas struktur mata kuliah Manajemen SDM Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SST MKSH MMM Hum. Untuk tugas yang akan saya presentasikan yaitu hasil dari materi UTS dengan judul Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Manajemen SDM Internasional, yaitu studi kasus Apple Inc. di Cina dan juga India. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas latar belakang dan juga identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, perusahaan multinasional dituntut untuk bisa menyesuaikan strategi SDM mereka di berbagai negara yang memiliki kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Manajemen SDM Internasional atau IHRM menjadi sangat penting karena menghadapi tantangan yang tidak dijumpai dalam skala domestik. Melalui studi kasus Apple di China dan juga India, kita bisa melihat bagaimana faktor eksternal mempengaruhi strategi SDM secara signifikan. Lalu untuk masalah yang diidentifikasi antara lain yang pertama, bagaimana Apple menyesuaikan kebijakan SDM globalnya dengan budaya dan juga regulasi lokal. Lalu yang kedua, apa dampak kondisi ekonomi lokal terhadap strategi rekrutmen dan juga retensi tenaga kerja. Lalu yang terakhir, bagaimana cara mengelola kesenjangan nilai antara budaya, perusahaan, dan juga ekspektasi tenaga kerja lokal. Untuk selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Apple menggunakan pendekatan globalisasi, yaitu menggabungkan standar global dengan penyesuaian lokal. Apple juga melakukan analisis pastel untuk memetakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan yang mempengaruhi strategi SDM mereka. Di Cina, Apple memperbaiki standar kerja setelah kritik publik terhadap kondisi kerja di pabrik mitra mereka. Sedangkan di India, Apple beradaptasi dengan regulasi lokal yang menggandeng mitra manufaktur dalam negeri untuk memenuhi kebijakan local sourcing. Selain itu, perusahaan global seperti Apple juga menerapkan pelatihan lintas budaya, membangun unit SDM lokal yang berwenang penuh, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah serta komunitas setempat. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan manajemen SDM internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam membaca dan merespons faktor eksternal di setiap negara. Tanpa strategi yang adaptif dan juga sensitif terhadap budaya lokal, perusahaan bisa menghadapi risiko seperti konflik, resistensi pekerja, bahkan kerugian reputasi. Lalu selanjutnya rekomendasi. Adapun rekomendasi perusahaan multinasional yang disarankan itu untuk pertama, membentuk struktur SDM yang terdesentralisasi dan adaptif. Lalu yang kedua, melakukan analisis pastel secara berkala. Yang ketiga, mengembangkan pelatihan lintas budaya. Lalu yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lokal. Dan yang terakhir yaitu menerapkan prinsip globalisasi dalam setiap praktik SDM. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan juga dapat menjadi refleksi kita dalam memahami pentingnya adaptasi manajemen SDM internasional dalam menghadapi pengaruh eksternal yang dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.